Hi, I would like to tell you about suicide in Indonesia. Sepanjang Januari sampai 18 Oktober 2023 tercatat ada 971 kasus bunuh diri. Nah, dari media sosial yang sering aku dengar itu kebanyakan perempuan, entah itu anak sekolah, anak kuliahan gitu ya. Tapi kayaknya kebanyakan remaja dan pelajar seperti itu. Sedangkan di tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2022, itu tercatat ada 900 kasus suicide gitu. Nah, inti dari pembahasan kali ini adalah kita sebagai manusia memang punya kecenderungan untuk lebih ke positif atau ke negatif. Kita kan punya akal nih, kita juga dikelilingi oleh dua sisi positif dan negatif ya, malaikat dengan iblis gitu kan. Jadi kayak iya, semua orang tuh punya masalah, punya ketakutan, punya keburukan, punya sisi kelam gitu. Tapi maksudnya gitu, jangan pernah berputus asa atas kesalahan-kesalahan yang udah pernah kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya kita udah putus asa dan hilang kendali, ya jadinya gitu. Kita jadi kayak nggak ingin hidup lagi, kayak bertanya-tanya fungsi aku hidup apa, gunanya apa sih gitu kan. Makanya ujung-ujungnya putus asa, hilang kendali dan bunuh diri gitu. Jadi maksud aku di sini adalah ayo kita lebih mengenali diri sendiri, lebih banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, jangan putus asa. Atau coba deh setiap kalian merasa gelisah, gundah, putus asa, coba amalin zikir ini. Karena zikir ini bagi aku kayak apa ya, kayak bisa nge-charge jiwa kita gitu loh. Nah, jadi di sini ada doa supaya kita terlindungi dari yang namanya ketakutan, kemalasan gitu kan, kegelisahan, sifat-sifat yang nggak bagus dari kesewenangan orang lain juga gitu. Jadi coba diamalin zikir ini kan. Kalau bisa baca sepaket lengkap ya. Aku biasa dengerin yang dari Ustadz Hanan Hataki. Yang dari Ustadz Hanan Ataki. Nah, itu ada zikir namanya Al-Maksurat pagi petang gitu. Aku biasa kalau pagi aku dengerin antara habis subuh sampai jam 11 gitu. Antara jam segitulah pokoknya aku dengerin. Kalau aku nggak sempet habis subuh, kadang kalau aku lagi break di sekolah, aku dengerin kayak gitu, yang zikir paginya. Kalau yang zikir petangnya itu aku dengerin dari abis maghrib sampai aku mau tidur gitu. Ya rentang jam segitulah, intinya pagi sama malam kayak gitu, dibaca lengkap. Namanya Al-Maksurat. Terus juga, jadi gini ya, kan sebanyak apapun kita melakukan dosa, Allah itu kan selalu bilang bahwa ampunan Allah itu lebih luas, rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa kita gitu kan. Pokoknya sebanyak apapun dosa kita itu pasti Allah ampunkan, asal kita mau minta ampun, mau bertaubat gitu. Jadi kayak jangan putus asa, jangan pernah merasa kayak apa ya, kayak nggak ada guna gitu. Enggak, Allah ciptakan kita tuh ada gunanya, tapi kadang kita nggak mikir aja guna kita di mana gitu, karena kita belum memahami diri kita sendiri gitu kan. Pokoknya jaga diri deh, kenalin diri, jaga diri, jangan sampai putus asa. Seberat-beratnya kita melakukan dosa, Allah tuh maha pengampun, maha penyayang. Pokoknya jangan bosen minta ampunan dari Allah, karena Allah tuh senang banget kalau hambanya tuh mau minta ampun gitu. Terus juga kamu bisa kok melakukan ibadah-ibadah yang lain gitu. Kamu jadikan kegiatan ibadah itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus sebagai terapi agar hidup kita jadi tenang gitu. Karena dengan beribadah dengan Allah kan kita jadi mengingat Allah gitu kan. Jadi zikir terus dengan Allah juga gitu kan. Karena kalau kita udah zikir sama Allah kan, itu bikin kita jadi tenang. Allah sendiri yang bilang dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 kalau nggak salah. Iya, 28. Ala bizikrillahi tatmainul qulub gitu. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang gitu. Jadi kayak jangan bosan-bosan deh. Ini jangan bosan-bosan meraih rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas, sangat besar, sangat banyak gitu. Dan juga ya hidayah itu harus dipaksa untuk dijemput gitu. Karena kalau nggak dijemput ya ujung-ujungnya kita kayak hilang kendali, susah gitu. Terus itu juga kita juga kan diuji sesuai batas kemampuannya gitu. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Artinya kita kalau misalnya lagi seberat-beratnya punya masalah, kalau kita yang punya itu berarti kita sanggup gitu. Nah, itulah kenapa orang kalau bunuh diri nggak diampuni dosanya. Karena kalau ditelaah,
karena dia udah hilang keyakinan dan juga berputus asa gitu. Dia nggak yakin kalau Allah itu bisa nolong dia gitu, padahal Allah sendiri yang bilang kan bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, kadang Allah tuh nolong dari jalan yang nggak disangka-sangka, kadang juga Allah itu pokoknya Allah tuh maha menolong lah, Allah sebaik-baiknya penolong gitu. Keyakinan dia tentang hal itu hilang, makanya dia bunuh diri. Makanya orang bunuh diri tuh nggak diampunin dosanya karena keyakinannya tuh luruh gitu loh. Makanya kita jangan sampai putus asa yang mengakibatkan kita mengakhiri hidup kita sendiri gitu. Memang kita sebagai muslim nggak boleh takut mati, tapi bukan berarti kita diperkenankan untuk bunuh diri gitu. Enggak, jangan.